Di hari ultah pernikahan yang ke-6, aku nggak sengaja merusak akta nikah. Akta nikahmu ini palsu, nggak bisa diganti. Palsu? Status pernikahanmu belum kawin, sedangkan suamimu sudah kawin. Celia, ini guru les yang aku panggil buat Leon. Bu Linda itu guru yang hebat, susah buat undang dia. Bu Linda, tolong jaga Leon ya. Aku pasti jaga Leon buat Nona Celia. Gak mungkin suamiku nikah sama guru les. Aku harus tanya dia langsung. Pak Jansen, hadiah untuk Nona Celia sudah siap. Berapa kali aku bilang, Celia itu istriku. Panggil dia Bu Celia. Kalau begitu peduli sama Bu Celia, kok nggak kasih dia status resmi dan malah menipu sudah nikah? Walaupun tanpa akta nikah, Celia tetap istriku yang bikin semua orang iri. Tapi Linda itu beda. Aku bukan cuma berutang budi padanya. Dia juga rela bersamaku tanpa pamrih. Aku cuma bisa kasih status buat balas budinya. Jadi, dia beneran pakai akta nikah palsu untuk menipuku selama 6 tahun. Pak Jansen, kalaupun mau kompensasi pada Nona Linda, jangan kasih anaknya Nona Linda ke Bu Celia juga dong. Apalagi bilang kalau itu anak kalian. Apa? Leon itu anaknya Linda. Anak Celia meninggal karena lahir prematur. Aku takut dia sedih. Makanya aku kasih anaknya Linda ke dia. Dia selalu bilang sangat tunggu anak kami. Tapi dia malah tipu aku rawat anak wanita lain. Bu Celia itu nggak bisa dihianati. Anda nggak takut dia tahu, terus tinggalkan Anda? Makanya jangan sampai dia tahu. Aku nggak bisa hidup tanpa Celia. Tapi aku juga nggak bisa tinggalkan Linda. Linda pernah pertaruhkan nyawanya buat aku. Aku janji kabulkan 100 permintaannya. Sekarang sisa 3. Setelah itu selesai, aku akan pulang. Hidup sama Celia selamanya. Enam tahun nikah. Orang iri aku punya suami yang sayang aku. Juga anak yang lucu. Tapi ternyata akta nikah palsu. Suami palsu. Bahkan anak juga palsu. Pernikahanku ini cuma sebuah penipuan. Aku setuju gabung di tim medis. Rosalia, proyek organ buatan kali ini adalah rahasia tingkat 1. Peserta harus pura-pura mati dan ganti identitas baru bisa masuk. Kau punya suami dan anak. Beneran mau relakan semuanya demi gabung? Rafadi, tolong atur buat aku. Oke, seminggu lagi aku jemput kau. 7 hari lagi, Celia Suri akan hilang dari dunia ini dan terlahir kembali. Sayang, kok kau bakar foto pernikahan kita? Sudah bosan lihat? Gak mau lagi. Udah gak suka. Aku temani foto ulang saja ya. Sekalian buat rayakan hari pernikahan kita yang ke-6. Gak usah. Sayang, kau hari ini kok agak aneh sih? Apa kau lagi nggak enak badan? Enggak. Cuma capek saja. Nah, kalau capek, kau istirahat yang cukup. Besok kita berangkat bareng buat latihan di sekolah Leon. Lihat besok saja. Hah? Halo? Ibu, cepat ke TK. Temani aku latihan pemadam kebakaran. Oke. Ibu segera ke sana. Anak itu nggak salah. Apalagi aku sudah rawat Leon 6 tahun. Sebelum pergi, aku harus temani dia untuk terakhir kalinya. Kau cari siapa? Aku ini ibunya Leon. Aku mau ikut latihan pemadam. Bukannya ibunya Leon udah datang? Selanjutnya kita sambut ibu dan ayah dari Leon. Peragakan cara melakukan napas buatan. Ayah sama ibu ciuman.
Tadi aku nggak lihat jelas. Peragakan sekali lagi. Kami Iya, juga nggak lihat jelas. Sekali Iya, lagi. jelas. Sekali Ayo, lagi. sekali lagi. Sudahlah, lupakan saja. Sayang, kok kau ada di sini? Harusnya aku nggak datang merusak suasana. Sayang, dengar aku dulu. Semalam aku lihat kau kecapean. Makanya aku bawa Linda buat temani latihan. Tadi itu cuma latihan pernapasan buatan. Kau jangan salah paham. Leon, ibumu sudah datang. Aku nggak bisa temani kau lagi. Ibu jangan pergi. Leon, kau panggil dia apa? Aku mau Tante Linda jadi ibuku. Pergi. Sana pergi. Sayang, gak apa-apa kan? Leon, siapa yang ngajari kau dorong ibu? Aku nggak mau dia jadi ibuku. Kak Yansen, jangan pukul Leon. Semua ini salahku. Harusnya aku nggak kesini. Biar aku yang pergi. Jangan nangis. Gak ada yang suruh kau pergi. Yansen, kau mau dia tinggal? Aku keinginan Linda itu temani Leon. Ikut dia dan Rika. Aku gak bisa. Selanjutnya kita latihan kebakaran. Ini demi kembangkan kesadaran anak akan api. Melarikan diri dari kebakaran itu penting. Para orang tua, cepat ke ruang latihan kebakaran. Sayang, tadi Leon itu cuma asal bicara. Jangan diambil hati. Ayo kita sama Bu Linda ikut simulasi kebakaran bareng. Leon pasti bakal senang banget. Kau juga mau lihat anak, jadi lebih senang, benar kan? Ayah cepat ke sini. Ah, iya. Ternyata dia bukan ibunya Leon ya. Aku sering lihat dia jemput Leon bareng ayah Leon. Aku kira mereka sekeluarga. Dunia makin gila. Padahal kau berani pamer di depan istri sah. Ternyata mereka bertiga sering berkumpul di belakangku. Lucunya adalah, malah aku pihak ketiga yang tanpa status. Sekarang kita latihan kebakaran. Semuanya jangan takut kalau ada api. Basahi handuk atau sapu tangan pakai air. Tutupi mulut dan hidung. Tutup rapat, biar kami hirup asap. Baik anak-anak sekalian, setelah tutup hidung dan mulut, keluar dari pintu sama orang tua dengan tertib. Kak Yansen, aku paling takut sama api. Di dalam sini bahaya banget. Ayo kita cepat keluar. Ayo cepat. Kau, kebakaran. Semuanya cepat evakuasi. Aku bawa Leon keluar dulu. Ayo. Sayang, sayang. Sayang, aku di sini. Aku jaga kamu. Sayang, aku sudah nggak bisa napas. Tolong. Linda, kau kenapa? Yansen, tinggalkan aku. Selamatkan Nona Celia dulu. Tolong rawat Leon dengan baik. Leon. Linda! Sayang, Sayang, aku bawa Linda keluar dulu. Aku segera balik buat tolong kau. sayang. Linda. Sini. Kau nggak apa-apa kan? Cepat berdiri. Jangan takut, aku akan bawa kau keluar. Jangan takut, aku datang tolong kau. Makasih udah selamatkan aku. Namamu siapa? Namaku Celia. Celia. Kelak aku jadi kesatria yang lindungi kau. Jangan takut. Kak Yansen, kau nggak tolong Nona Celia? Ya nggak apa-apa. Aku tolong kau dulu. Aku lindungi kau. Dulu dia pernah bilang mau lindungi aku. Tapi dia sekarang malah jadi kesatria orang lain. Kak Yansen, mau kemana? Aku mau pergi cari Celia. Kak Yansen, aku takut. Kau bisa temani aku sebentar lagi. Di TK ada guru kok. Nona Celia bakal baik-baik aja. Ini. Sudahlah, kau pergi saja temani Nona Celia. Aku cuma teringat kebakaran 6 tahun lalu. Jadi agak takut. Gak usah pedulikan aku. 6 tahun lalu, kau yang selamatkan aku. Mana mungkin aku tinggalkan kau. Tinggal 3 keinginan lagi. Setelah balas budi ke Linda, aku punya banyak waktu sama Celia. Akhirnya bangun. Kau sudah tidur seharian. Siapa yang bawa aku ke rumah sakit?
Guru dari TK. Suster Ratih, pasien VIP lantai atas, Pak Yansen panggil kau. Coba kau lihat ke sana. Oke, ayo pergi. Dia juga di rumah sakit. Setelah kau lahirkan Leon, kondisimu nggak baik. Kau nggak pakai alas kaki? Maaf ya Kak Yansen, tadi aku buru-buru cari kau, jadi lupa. Untung ada kau yang jaga aku. Kita kan suami istri. Sudah seharusnya aku jaga kau. Celia, Kak Yansen, kau kenapa? kau istirahat saja. Aku mau cek Celia dulu. Kak Yansen! Lukamu belum sembuh, kok malah di luar sendirian? Kau sudah nikah? Terus kok suamimu nggak jaga kau? Sayang, aku bersedia habiskan sisa umurku untuk jaga kau dan lindungi kau. Kelak apapun yang terjadi, aku nggak bakal tinggalkan kau. Mau gak nikah sama aku? Oh, istriku akhirnya mau nikah sama aku. Aku belum nikah. Kau harus cari suami yang baik ya. Bakal lebih baik kalau kayak CEO Grup Satra. Kau pasti nggak tahu, demi istrinya Pak Yansen sewa 1 lantai rumah sakit. Selain itu, suapi obat sambil di pangku. Iri banget sama Bu Linda, punya suami yang baik begitu. Dia memang suami yang baik, tapi dia bukan milikku. Lanjut kerja saja, aku bisa sendiri. Baiklah, kalau butuh panggil saja. Masih sisa 3 hari, lalu aku bakal pergi. Mau kemana? Sayang, kau mau kemana? Kau nggak mau aku sama anakmu? Bukan kok, cuma mau pergi tenangkan diri. Aku dan Leon temani ya. Keluarga kita kan sudah lama nggak liburan bareng. Nggak usah. Kok kau keluar tanpa alas kaki? Ini salahku, nggak jaga kau. Biar aku antar ke kamar. Nggak usah. Sayang, akhir-akhir ini kok kau bersikap dingin padaku? Jangan-jangan ada perbuatanku yang salah. Bilang saja, biar ku ubah. Sayang, jangan diamkan aku. Aku... Linda, apa? Aku kesana sekarang. Sayang, di perusahaanku ada masalah yang harus diurus. Kau istirahat saja di rumah sakit. Kalau aku sudah selesai, aku jenguk kau lagi. Ayah, aku mau pulang. Baiklah, lusa ulang tahun ayah. Ayah sudah siapkan makanan kesukaanmu. Ayah tunggu kau pulang. Ayah, aku pulang. Bersulang. Kak Yansen nggak minum sama kakak ipar. Bagus. Bagus. Kak Yansen, sebentar lagi sudah mau masuk ke kamar. Jangan asal. Masuk ke kamar, Masuk ke kamar, masuk ke kamar. Udahlah, kakak ipar kalian itu pemalu. Kok masih malu-malu sih? Cepat masuk Kak Yansen. Ayo dong. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Masuk ke kamar. Kalian lagi ngapain? Sayang, ngapain kau kesini? Ini kan rumahku. Kenapa aku nggak boleh kesini? Celia, kau masih belum sembuh. Pulang buat istirahat saja. Benar sayang, kau pulang saja. Nanti aku jelaskan. Ini rumahku. Ngapain aku yang pergi?
Seharusnya dia yang pergi. Gak sakiti aku. Linda, kau nggak apa-apa. Ayah, aku gak apa-apa. Jangan salahkan Nona Celia. Omong kosong apa sih? Gak ada yang terima kau di sini. Keluar sana kau. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Kau bukan putriku. Linda itu yang putri kandungku. Ayah. Ayah bercanda ya? Ini gak lucu. Hasil tes DNA-nya sudah keluar. Ini gak mungkin. Linda itu putri ayahku. Terus aku ini siapa? Ibumu tukang bersih yang mengincar harta keluarga Suryo. Makanya aku ditukar sama Linda. Ini gak mungkin. Celia, Linda memang nona keluarga Suryo. Aku takut kau kaget. Makanya suruh kau pulang dulu. Ayah, pasti ada salah paham. Gak mungkin begini, Ayah. Mengingat ikatan kita selama ini, aku awalnya mau hargai kau. Nggak kusangka kau berkali-kali sakiti putriku. Keluarga Suryo nggak bisa terima kau. Giok warisan dari keluarga kau nggak pantas pakai. Mulai hari ini, Celia nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Suryo. Cepat usir dia. Lepaskan aku, Ayah. Ayah. Lepaskan aku. Jangan pergi dong. Mending main sama kami. Ayo. Minggir. Kau itu sekarang sudah bukan orang keluarga Suryo. Ngapain sok suci sih? Lagi pula, suamimu sudah punya wanita lain. Mendingan, kelak ikut aku saja. Minggir sana. Jangan sentuh aku. Aku terlalu baik ya. Kalau hari ini kau nggak layani aku, kau nggak bisa pergi. Sini kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yansan. Yansan. Pak Yansen, Anda pasukan tes DNA Nona Linda sama Pak Budi, nggak takut ketahuan Bu Celia? Tes DNA itu palsu. Linda pengen punya keluarga. Dia itu asal-usulnya miskin. Kasih dia identitas putri orang kaya. Kedepannya, dia gak bakal ditindas lagi. Sedikit lagi. Tinggal 2 bulan. Bu Celia gimana dong? Bu Celia dari putri orang kaya jadi putri tukang bersih. Mungkin nanti ada yang gosipkan dia. Aku kan bela Celia. Siapa yang berani gosipkan dia? Gimana kalau mending biarkan dia pergi? Gimana pun dia istri CEO Grup Satra. Suaminya saja bantu wanita lain palsukan identitas untuk gantikan posisi dia. Memangnya kalau aku mainkan, bakal kenapa? Siapa di sana? Kayaknya itu Bu Celia. Celia. Kak Yansan, tadi aku lihat Nona Celia naik taksi. Kau lihat dia? Kayaknya Nona Celia marah banget. Kau cari dia saja, gak usah urus aku. Celia mungkin salah paham. Akan kujelaskan nanti. Jangan nangis. Ku kasih kau kesempatan. Coba sekarang telepon suamimu. Kalau dia angkat teleponmu, nanti kau bakal kulepaskan. Gimana? Kak Yansan, di sana kayaknya ada orang. Aku takut. Kak Yansan, bisa antar aku pulang sekali saja enggak? Sekali saja. Aku antar kau pulang. Yansan. Sayang, lihat. Aku pasang nada dering spesial buatmu. Kalau dengar nada dering ini, mau kapanpun dan dimanapun, apapun kegiatannya, aku bakal tinggalkan semua dan langsung temui kau. Kak Yansan, kenapa nggak diangkat? Bukan hal penting kok. Gak usah. Yansan, kau jelas-jelas bilang, tinggalkan semuanya demi aku. Terus kenapa ingkar janji lagi? Jangan dilihat lagi. Suamimu sibuk hibur wanita lain. Dia nggak mau kau. Aku mau kok. Sini. Nona Celia, kami datang untuk kau. Kak Yansan, Berani sentuh penalti khusus. Penjarakan semuanya. Nona Celia, maaf. Tadi
Tadi aku sudah sentuh kau. Ampuni aku ya. Bawa pergi. Nona Celia, Nona Celia. Silakan. Prof. Celia, identitas barumu sudah siap. Tinggal tanda tangan perjanjian kerahasiaan. 3 hari lagi, kau sudah bisa pergi. Kau beneran sudah siap. Nanti bakal pergi selama 5 tahun. Semua keluargamu bakal mengira kalau kau mati. Aku sudah nggak punya apa-apa. Aku mau mengabdi ke dunia medis. Sebelum pergi, aku mau ke kantor ambil patenku, hasil penelitianku. Jangan sampai jatuh di tangan dia. Bu Celia, kok kesini? Aku mau ambil patenku. Alat bedah skala nano buatan Linda sudah didapat patennya. Ini bantu saham, grup Satra naik. Aku umumkan. Angkat Linda sebagai wakil CEO grup Satra. Jansen berikan patenku ke Linda. Bu Linda, aku dengar paten yang kali ini dibuat sama timnya Prof. Celia ya? Apa ibu kenal sama Prof. Celia? Tim risetnya Prof. Celia itu yang terbaik di industri loh. Kalau kerjasama, grup Satra bakal lebih sukses. Aku bakal kerja bareng tim Prof. Celia dan ciptakan lebih banyak paten. Bukan cuma soal mesin nano. Paten itu punya aku. Sayang, kau datang ke sini. Kau kasih patenku pada Linda? Sayang, ayo ke ruanganku, nanti ku jelaskan. Jelaskan di sini. Celia, aku lakukan ini buat... Buat aku. Jadi kau kasih patenku padanya? Gimana bisa kau bicara begitu? Kak Jansen, kalau Nona Celia mau patennya, kau kasih saja. Aku nggak akan rebut darinya. Kau nggak usah ikut campur. Celia, kau keterlaluan banget. Emang Linda salah apa? Sampai kau kasar. Cepat minta maaf sama Linda. Memang apa salah? Sampai kau jahat padaku. Jangan bikin masalah di sini. Sudah ku bilang, paten itu punyanya Linda. Sayang, nggak apa kalau nggak bisa buat patennya. Kesehatanmu lebih penting. Sayang, perusahaanmu lagi masa IPO. Kalau aku bisa buat alat skala nano yang lebih akurat, itu bisa bantu kurangi bebanmu. Sayang, kalau kau dapat patennya, aku bakal traktir semua orang untuk merayakannya. Malam ini kubuatkan pesta untukmu. Rayakan keberhasilanmu dapat paten. Bu Celia, Pak Jansen minta Anda kemas barang. Dia bilang, Anda nggak perlu datang lagi. Baguslah. Aku juga nggak sudi. Celia, kau belum pergi ya? Suamimu, anakmu, ayahmu, pekerjaanmu, semua sudah aku rebut. Kalau aku jadi kau, aku pasti malu banget dan bunuh diri. Kalau gitu kau mati aja. Lepaskan. Kau? Linda! Linda! Kak Jansen, jangan salahkan Nona Celia. Ini semua karena aku nggak hati-hati. Aku yang kasih patenmu. Lampiaskan saja padaku. Tapi Linda nggak salah apa-apa. Kau pikir aku yang lukai dia? Memangnya bukan kau? Kak Jansen, jangan marahi Nona Celia. Kau jangan banyak bicara. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Ayo. Jangan sampai aku lihat. Kau ganggu Linda lagi. Dokter, gimana keadaannya? Lukanya sangat dalam, akibat ginjalnya pecah. Harus operasi cangkok ginjal. Tunggu apa lagi? Cari donornya. Jangan khawatir. Aku sudah minta dokter untuk cari donor ginjal untukmu. Kau pasti bakal baik-baik saja. Ada kau, aku nggak takut. Kamu temukan donor yang cocok. Cuma ginjalnya Nona Celia yang cocok sama ginjal Nona Linda. Celia. Apa nggak ada pilihan lain? Kalau nggak operasi cangkok ginjal, Nona Linda mungkin nggak tahan sebulan. Kak Jansen, aku mau buat satu permintaan terakhir. Linda, Aku harap saat aku mati, kau dan Nona Celia, juga Leon,
bisa hidup dengan bahagia. Aku nggak salahkan Nona Celia lukai aku. Dan nggak menyesal. Tolong kau dulu. Aku saja yang nggak beruntung temani kau. Jangan asal bicara. Permintaan terakhirmu pasti tetap hidup. Tenang saja. Aku minta Celia donor ginjalnya. Waktunya tiba. Aku harus pergi. Kau pulang. Ada yang mau aku bicarakan. Kau mau bawa aku kemana? Yansen, lepaskan aku! Lepaskan! Linda, aku bawa Celia buat donorkan ginjalnya. Linda, aku bawa Celia buat donorkan ginjal untukmu. Kau suruh aku donor ginjal buat dia? Ginjal Linda pecah. Butuh donor ginjal darimu. Aku gak bakal sudi buat donor ginjal. Ayah, Kalau kau masih anggap aku ayahmu, kasih ginjal bukan anakku. bukan ayah. Aku anak kandung ayah. Cukup. Kau rebut posisi anak keluarga Suryo bertahun-tahun. Kau bikin ginjal putriku rusak. Apa salahnya kau donor buat dia? Kau sakiti ibuku. Aku benci kau. Ayah, Kak Yansen, jangan maksa Nona Celia. Memang aku yang gak pantas hidup di dunia. Jangan sembarangan. Kau tusuk Linda sampai ginjalnya rusak. Kau harus donor ginjal untuk menebusnya. Dia sendiri yang tusuk. Jangan sembarang tuduh aku. Kau celakai Linda. Masih bilang dia lukai diri sendiri. Sejak kapan kau jadi sejahat ini? Harusnya dulu aku lebih jahat. Biar gak tolong kau yang gak balas budi. Kapan kau tolong aku? Aku, Kak Yansen, sakit banget. Linda, gak apa-apa. Kenapa kau malah bengong? Cepat atur operasi untuk putriku. Asal kau donor ginjal untuk Linda, aku bisa lupakan semua perbuatanmu. Kalau aku bilang, aku dioperasi hari ini, kau bakal kehilangan aku selamanya. Masih mau suruh aku donor nggak? Sayang, cuma donor ginjal kok. Setelah donor kan masih sisa satu. Hah? Jadi, kau tetap mau aku donor ginjal? Ini cuma operasi kecil. Nggak bakal ada efeknya buat kau. Aku tahu, kau orangnya baik hati. Kau pasti bantu Linda, ya kan? 6 tahun ini, aku salah percaya sama orang. Sayang, kau tidur saja yang nyenyak. Nanti setelah wujudkan keinginan Linda, aku dan putra kita akan tebus semuanya. Yansen, kita putus hubungan sekarang. Jangan ketemu lagi. Dokter, gimana hasil operasinya? Operasinya lancar. Gimana kabar istriku? Aku mau masuk, jenguk dia. Nona Linda belum sadar. Sekarang harus didampingi keluarga. Saya lihat cuma donor ginjal, harusnya nggak masalah. Habis urus Linda, baru aku jenguk dia. Linda, kau sudah sadar. Tenang.
operasimu berhasil kok. Makasih, Kak Yansan. Kau istirahat saja. Nanti kalau sudah keluar rumah sakit, kita harus surat cerai. Kamu cerai sama aku? Dulu aku mau nikah sama kau. Karena takut kau nggak ada yang temani dan jaga. Sekarang kau nona keluarga Suryo. Dan punya hak paten. Nggak ada yang berani ganggu kau lagi. Kita harus segera cerai. Kak Yansan, kamu tinggalkan aku. Katanya, kau bakal jaga aku seumur hidup. Keluarga dan hak paten Celia sudah kukasih ke kau. Sekarang, saatnya kasih dia status yang jelas. Kak Yansan, aku gak mau kita cerai. Aku ini ibunya Leon. Aku mau hidup sama kau dan Leon. Leon itu anakku dan Celia. Nggak ada hubungannya sama kau. Kak Yansan, aku mau kau temani aku. Bukannya kau bilang bakal turuti semua permintaanku. Aku sudah turuti 100 permintaanmu. Mulai saat ini, aku cuma suaminya Celia. Kak Yansan. Suster, istriku di kamar mana? Kamar Nona Linda di 302. Istriku bukan dia. Istriku, Celia. Dia baru saja donor ginjal. Aku mau jenguk dia. Nona Celia, operasinya gagal dan sudah meninggal. Kau suaminya masa nggak tahu? Apa katamu? Istriku baik-baik saja, mana mungkin meninggal? Sekarang dia ada di mana? Di mana? Di ruang operasi. Sayang, kau di mana? Aku jemput kau pulang. Tanggal 1 Juli, pukul 13.30. Celia nggak tertolong dan meninggal. Dia nggak mungkin mati. Nggak. Lepaskan aku. Biarkan aku ketemu dia. Nona Celia itu dilindungi organisasi. Kau nggak berhak temui dia. Aku suaminya. Kenapa aku nggak boleh ketemu dia? Celia pernah bilang, kau sama Celia itu cuma orang asing tanpa ikatan hukum. Apa hakmu buat ketemu dia? Celia tahu. Aku tipu dia pakai akta nikah palsu. Makanya dia bayar kalian buat sandiwara dan tipu aku. Celia sekarang di mana? Maka aku jelaskan. Aku lakukan ini karena terpaksa. Sudah nggak bisa dengar penjelasanmu. Mau nikah sama aku nggak? Oh, kok bisa gini? Padahal tadi baik-baik saja. Kok malah jadi kayak gini? Demi istrimu di atas kertas, kau tega kirim dia yang temani kau selama 6 tahun buat operasi. Itu kau yang hancurkan harapan hidupnya. Kau sendiri yang bunuh orang yang paling sayang sama kau. Kalau ku bilang, aku dioperasi hari ini, kau bakal kehilangan aku selamanya. Masih mau suruh aku donor nggak? Sayang, cuma donor 1 ginjal kok. Nanti kan masih ada 1 lagi. Hah? Aku yang sudah bunuh dia. Harusnya aku yang mati. Jangan. Celia itu istriku. Jangan bawa dia. Kau gak berhak tahan dia. Lepaskan aku. Jangan pergi. Kembalikan Celia padaku. Pak Yansen, Ada kabar tentang Celia? info Bu Celia sudah dihapus. Bahkan kami nggak tahu siapa yang bawa Bu Celia pergi. Kok bisa nggak ada jejak? Pak Yansen, Nona Linda cari Anda. Kalau bukan karena Linda, yang paksa Celia donor ginjal, Celia juga nggak bakal mati. Bu Linda tenang saja, jasadnya Celia sudah dibawa pergi orang. Kalau wanita itu mati, aku bisa selamanya jadi istri Yansen. Kak Yansen, aku sudah tahu kau nggak bakal tinggalkan aku. Celia sudah mati. Kak Yansen, jangan terlalu sedih. Mulai sekarang, aku yang akan temani kau. Kalau bukan karena kau, Celia nggak mungkin mati.
Kau yang bikin Celia mati. Aku mau kau ikut mati sama dia. Kak Yansen, aku kan istrimu. Kau nggak bisa begini pada aku. Baik itu dulu, sekarang, maupun di masa depan. Istriku cuma ada Celia. Memangnya kau siapa? Tapi, kau jadi ingatkan aku. Kau nggak boleh mati sebagai istriku. Sekarang kita ke KUA, kita cerai. Nggak mau, nggak mau. Yansen, kau sudah gila. Lepaskan anakku. Linda itu bukan anakmu. Hah? Apa katamu? Ayah, Celia mati di meja operasi. Kak Yansen, suruh aku mati bareng Celia. Ayah, aku nggak mau mati. Oke. Anak tukang bersih, biarkan saja mati. Tapi kau, kalau mau sentuh dia, aku akan pertaruhkan nyawa biar kau gagal. Dia bukan anakmu. Ini tes DNA yang asli. Apa yang terjadi? Bukannya kau bilang Celia dan Linda tertukar? Linda anak asliku. Aku memasukkan tes DNA-nya. Celia bukan anak tukang bersih. Dia nona keluarga Suryo. Kau berani palsukan tes DNA buat nipu aku? Maafkan aku. Anakku mana? Di mana Celia anakku? Operasi Celia gagal. Hah? Dia baru turun dari meja operasi. Mulai hari ini, Celia nggak ada hubungannya dengan keluarga Suryo. Usir dia dari sini. Sekarang bikin anakku kehilangan ginjal. Apa salahnya kalau kau donor ginjal? Aku malah usir anak kandungku keluar dari rumahku. Aku juga paksa dia buat donor ginjal. Apa yang sudah kau lakukan? Ayah, jangan begini. Aku jadi ikut sedih. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kembalikan giok anakku sekarang. Celia, ayah bahkan gak bisa lihat kau untuk terakhir kalinya. Aku mati karena apa? Karena rumah sakit yang lalai. Celia cuma punya satu ginjal. Tapi mereka tetap ambil ginjalnya itu. Aku pasti akan cari tahu. Siapa yang bunuh Celia? Pak Yansen, pria ini terima suap buat operasi Bu Celia. Tujuannya untuk bunuh Bu Celia. Bukan aku, bukan aku. Siapa yang suruh kau? Cuma ada satu kesempatan. Kak Yansen, jangan dengarkan dokter gadungan ini. Aku nggak asal ngomong, dia itu nggak perlu transplantasi ginjal. Dia palsukan laporan, paksa Nona Celia donor ginjal. Dia suruh aku palsukan kecelakaan saat operasi, pastikan Nona Celia mati. Masih berani asal bicara ya? Pura-pura sakit dan suap dokter. Masih mau bunuh Celia? Aku nggak lakukan itu. Bawa dia ke penjara. Lihat dia mau mengelak sampai kapan. Aku nggak mau di penjara. Kak Yansen, aku lakukan semua ini karena aku terlalu cinta sama kau. Aku cuma mau terang-terangan jadi istrimu. Pengen jadi istriku? Kak Yansen, tolong ingat, aku pernah selamatkan nyawamu. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Aku sudah kabulkan permintaanmu. Sekarang, giliranmu rasakan akibatnya. Ayah, tolong aku nggak mau di penjara. Dasar wanita jahat. Kau bunuh putriku. Kau pantas mati. Kak Yansen, aku nggak bisa di penjara. Aku ini ibunya Leon. Kalau aku pergi, Leon nanti gimana? Kau ibunya Leon? Terus anak Celia kemana? Kak Yansen, dulu demi pertahankan anak kita, kau gugurkan anaknya Celia. Di hatimu pasti ada tempat buat kami. Kau nggak bakal penjarakan aku, benar kan? Kau tega gugurkan anakmu dengan tanganmu sendiri. Kau tipu putriku buat besarkan anak pelakor ini. Maafkan aku. Aku bukan sengaja sakiti Celia. Dasar pria jahat. Tega sekali kau pada putriku. Ayah, aku sama Kak Yansen itu saling mencintai. Aku mohon restui kami. Kalian berdua sudah bunuh putriku dan cucuku. Biar kau ajar kalian berdua. Aku minta maaf ke Celia. Aku nggak bakal lepaskan pembunuh Celia. Semua yang kau ambil dari Celia harus kau kembalikan. Bawa dia pergi dari sini. Baik. Jalan. Kak Yansen, tolong aku. Sayang, aku pusing banget. Sayang, aku pusing banget. Aku sudah buatkan sup peredam mabuk. Minum ini biar mendingin. Ayo.
Kau baik banget. Kalau nggak baik ke suamiku, ke siapa lagi? Nanti jangan minum banyak lagi, aku bakal sedih. Sayang, jangan pergi. Sayang, aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya jahat padamu. Maafkan aku ya. Jangan pernah tinggalkan aku sendiri. Kalau tanpa kau, aku bakal mati. Sayang, aku sama sekali nggak salahkan kamu. Kau? Siapa yang izinkan kau masuk? Sayang, sekarang aku sudah nggak punya apa-apa. Cuma kau yang kupunya. Bisakah kau nggak kirim aku ke penjara? Gak bisa! Celia sudah mati. Malam ini aku temani dan rawat kau, mau nggak? Keluar dari sini. Jangan kotori rumahku dan Celia. Kau sama aku sudah sering tidur bareng di dalam rumah ini. Sekarang kau bilang aku kotor. Keluar sana! Sayang, aku sudah buang barang kotor dari rumah kita. Jangan marah. Bukannya kau paling sayang padaku. Kau waktu aku mabuk, kau biarkan aku. Sayang. Sayang. Aku sudah bilang, paten itu punya Linda. Cuma donorkan satu ginjal saja. Kalau kau donorkan satu, masih ada satu lagi kan? Aku lakukan banyak hal yang lukai kau. Kau nggak mau maafkan aku, benar begitu? Aku sungguh tahu aku salah. Kembalilah padaku ya. Jantung buatan kali ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Kedepannya, kami bakal terus berjuang dan atasi tantangan lainnya. Celia. Celia, aku masih hidup. Sayang, tunggu aku. Aku bakal jemput kau. Celia, baru datang kau langsung atasi masalah. Sudah kuduga. Panggil kau ke sini pasti keputusan tepat. Ini semua berkat tim kok. Sebenarnya, aku nggak lakukan apapun. Kudengar. Yansen terus cari kau. Kayak orang gila. Kau nggak bakal lulu dan balik ke dia, kan? Aku nggak ada urusan sama Yansen. Kenapa harus cari dia? Ini identitas barumu. Celia yang dulu sudah mati. Sekarang, aku adalah Elisa. Selanjutnya tugas makin berat. Aku carikan kau asisten. Masuklah. Kak Jody, kenapa kau di sini? Aku sudah minta pindah ke tim kau jadi wakil. Eksperimen patologi ini sangat berbahaya. Kak Jody, kau nggak usah ikut. Justru karena berbahaya, makanya harus ada yang lakukan. Benar kan? Bertahun-tahun, kau nggak berubah sama sekali. Prof Jody, selamat bergabung ya. Prof Elisa, kedepannya mohon bantuannya. Celia, aku suka sama kau. Jadi pacarku ya. Kali ini aku gak bakal lepaskan kau lagi. Coba lihat, sampel yang ini rumusnya adalah... Kak Jody memang hebat, nggak ada yang sulit buatmu. Itu karena arahan Prof Elisa. Aku cuma sempurnakan idemu saja kok. Prof Elisa dan Prof Jody memang pantas dari andalan institut. Bertahun-tahun, kalian selalu kompak. Dulu aku pernah dukung kalian buat bareng. Kalian ini pasti kurang kerjaan, makanya sempat bercanda ya.
Kak Jody, mereka cuma bercanda kok. Jangan diambil hati. Kalau bukan bercanda, gimana? Kok bilang apa? Masuk. Kak Jody, selarut ini kok belum pulang? Jam segini, kau cuma makan ini. Jangan makan biskuit. Lihat aku bawakan kau apa. Nggak usah. Bubur daging. Kau ini anggap saja bantu aku. Aku masak kebanyakan, nggak habis juga. Ya sudah, aku nggak sungkan ya. Pelan-pelan, masih ada kalau habis. Beneran rasa ini? Dulu pas di institut, tiap Kak Jody bikin bubur, aku pasti datang minta makan. Sekarang masakanmu makin enak. Siapapun pacarmu nanti, dia pasti bakal bahagia banget. Itu sih tergantung dia mau jadi pacarku atau enggak. Kak Jody, kau punya orang yang disuka? Ada. Aku sudah 10 tahun suka dia. Siapa dia? Aku kenal nggak? Orang yang disukai Kak Jody pasti luar biasa banget. Dia itu kayak matahari kecil, selalu menghangatkan sekitarnya. Saat ada masalah, dia nggak pernah mundur. Tenaganya nggak ada habisnya. Tapi dia juga punya masalah yang sulit. Aku berharap bisa jadi tempatnya berlindung. Saat dia butuh, bisa jadi sandarannya. Menurutmu, kalau aku ajak dia jadi pacarku, dia bakal terima nggak? Kak Jody, kau orangnya luar biasa. Kau pasti bakal berhasil kok. Makasih ya, doanya. Jody, antar makan buat Celia lagi. Iya, dia nggak biasa makan makanan luar. Kalau kau suka, kejar saja sana. Aku dukung kau. Gawat, Celia masih di dalam. Hei, kau harus hati-hati. Celia, kau nggak apa-apa? Awas! Kak, gas beracunnya bocor. Kak pergi saja. Aku pasti selamatkan kau. Celia, bertahanlah. Sudah sampai rumah sakit. Jody, kau juga hirup gas beracun. Biar dokter periksa kau. Nggak apa-apa. Selamatkan Celia dulu. Dokter, gimana keadaan orang di dalam? Pasien keracunan. Darahnya hilang dengan cepat. Butuh segera transfusi darah. Tapi golongan darahnya langka. Bank darah lagi kosong. Pakai darahku. Darah kami sama. Jangan, kau juga ada tanda keracunan. Kalau kau donor sekarang, nyawamu bisa melayang. Kalau nggak donor, nyawa Celia yang melayang. 6 tahun ini, Celia sudah banyak menderita. Kali ini, dia akhirnya bebas. Aku nggak akan biarkan dia celaka lagi. Dokter, pakai darahku. Harus selamatkan dia. Hah? Celia, kau sudah sadar? Kak Jody mana? Dia gimana? Dia kenapa? Dia menghirup gas beracun. Buat selamatkan kau, dia donorkan darah juga. Sekarang dia masih koma. Apa? Celia, Kak Jody, kok bodoh banget? Demi selamatkan aku, kok bisa pertaruhkan nyawamu? dia suka kau 10 tahun. Di hatinya, kau lebih penting dari dia. Yang dia suka 10 tahun ini, itu aku. 6 tahun lalu, dia mau nembak kau. Tapi Yansen sejahat itu keburu rebut kau duluan. Apa? Temani Jody ya. Ada kau di sini, siapa tahu dia bakal sadar. Kak Jody, kau cepat sadar dong. Aku mau makan bubur buatanmu. Oke. Kak Jody, kau sudah sadar? Semua yang aku lakukan untuk itu atas kemauanku sendiri. Kau jangan merasa terbebani. Celia, lakukan hal yang mau kau lakukan. Aku bakal selalu temani kau. Waktu kita masih panjang. Proyek organ buatannya sukses besar. Kalian berdua pulang buat menetap. Buruan daftar nikah sana.
Pak Jansen, Anda merasa suara wawancara dulu itu mirip sama Bu Celia. Anda pikir Bu Celia belum mati. Jadi cari tiap hari 5 tahun ini. Bahkan perusahaan diabaikan. Apa ada gunanya lakukan ini? Celia nggak mati. Dia tunggu aku mencari dia. Kali ini, aku pasti bakal ketemu dia. Habiskan sisa hidup buat tebus salah. Jody, aku mau ambil paten nano 5 tahun lalu. Prof. Adit kunci patenmu. Coba tunggu kau balik buat buka. Ayo pergi. Kita ke institut, urus semuanya. Setelah ambil paten, kita ke KUA buat nikah. Oke, aku menuruti istriku saja. Pak Jansen, jangan-jangan Anda mengira lihat Bu Celia? Itu Celia. Aku lihat dia. Celia, aku hanya ketemu kau. Kau ini kenapa sih? Tabrak orang gak minta maaf. Maaf ya, aku lagi kejar istriku. Ini buat ganti rugi. Hah? Lepaskan istriku. Sayang, jangan takut. Ada aku di sini. Aku bakal lindungi kau. Kau perlu pacarku dan panggil sayang. Kau cari mati ya? Salah paham. Maaf, ini salah paham. Mental bos kami lagi nggak baik. Makanya dia salah orang. Maaf ya, maaf. Sudahlah, gak usah ladeni orang gila. Pak Jansen, Anda sudah salah orang ratusan kali. Kalau begini terus, perusahaan bisa bangkrut. Kalau Anda beneran cinta Bu Celia, Anda harus urus perusahaan yang benar. Kalau perusahaan bangkrut, paten Bu Celia nggak bisa dipertahankan. Kau benar. Aku harus kelola perusahaan dengan baik. Mau jaga paten Celia. Tunggu dia pulang. Pak Jansen, ku dengar Prof. Elisa selesaikan proyek organ buatan. Dan bakal pulang ke sini buat nikah. Prof. Elisa ini diperebutkan perusahaan besar buat diajak kerjasama. Kalau bisa kerjasama dengan Prof. Elisa, perusahaan kita pasti makin maju. Organ buatan kali ini adalah hasil kerja keras tim. Kedepannya, kami juga bakal berjuang atasi lebih banyak masalah. Segera atur. Aku mau ketemu Prof. Elisa. Siapa tahu Prof. Elisa tahu di mana Celia. Kau cari siapa? Mau ketemu Prof. Elisa. Prof. Elisa itu profesor khusus. Apa bisa saya enaknya kau temui? Aku ada urusan penting. Tolong izinkan aku ketemu dia. Cepat pergi. Sayang, aku kangen banget sama kau. Kau kok di sini? Sayang, aku bebas kemarin. Kau kok nggak jemput aku? Aku sudah tunggu lama banget. Jangan sembarangan. Aku bukan suamimu. Kak Jansen, aku sudah di penjara 5 tahun. Masalah yang dulu, biarkan saja berlalu. Kita mulai dari awal lagi ya. Tolong ganti nama paten mesin nano. Ganti jadi Elisa. Benar. Prof. Elisa, paten mesin nano Anda sudah masuk ke nama grup Satra. Anda yakin mau ambil balik? Yakin. Paten kedepannya nggak berhubungan lagi dengan grup Satra. Baik, akan aku urus sekarang. Prof. Elisa, tolong simpan patennya. Makasih. Kau bikin istriku mati. Dan cuma dihukum 5 tahun. Kau mau anggap ini gak pernah terjadi? Mimpi saja. Kak Jansen, aku sungguh tahu kesalahanku. Tolong maafkan aku. Lepaskan! Kau kenal dia? Nggak kenal? Ayo pergi, kita daftar nikah di KUA. Baiklah. Celia! Itu Celia. Kak Jansen, kau jangan tinggalkan aku. Lepaskan! Celia, aku di sini. Kak Jansen! Kak Jansen! Kak Jansen! Tahanlah, aku akan panggil ambulans. Celia, jangan pergi. Celia. Celia. Celia! Kak Jansen, sudah bangun. Kau tadi bikin aku takut banget. Kak Jansen, aku selamatkan kau lagi. Sekarang aku nggak mau apapun. Aku cuma mau kita balikan lagi. Kau pikir cuma menelpon doang sudah bisa minta sesuatu padaku? Aku kan cuma mau balikan lagi. Pergi sana. Celia, pasti karena lihat kau peluk aku. Dia jadi salah paham. Makanya abaikan aku. Aku sekarang mau pergi jelaskan semuanya ke Celia. Kak
Kak Yansen, Celia sudah mati 5 tahun. Kenapa kau mau terima kenyataan? Gawat, Pak Yansen. Paten Bu Celia diambil dari perusahaan. Apa katamu? Pak Yansen, coba Anda lihat. Paten milik Bu Celia nggak lewati prosedur perusahaan. Tiba-tiba nggak berlaku. Katanya pemiliknya diubah. Paten ini bukan punya grup lagi. Aku mengerti Anda sedih. Tapi Anda tenang saja. Aku pasti temukan patennya Bu Celia. Siapa yang sedih? Cuma Celia yang berhak ubah patennya. Pasti Celia sudah kembali. Kok Celia belum mati? Ini mustahil. Kak Yansen, mau bawa aku kemana? Kita cerai. Nona Elisa, maukah kau nikah denganku? Itu kehormatanku. Kak Yansen, aku nggak mau cerai. Sekarang Celia sudah balik. Kau harus kasih posisi yang bukan punyamu. Biarpun kau ikat aku tetap nggak mau cerai. Kalau kau nggak mau cerai, berarti aku harus menduda. Setelah cerai, aku mau lamar Celia. Hutangku padanya selama ini akan aku tebus. Halo, kami mau daftar nikah. Aku datang untuk mengurus cerai. Tolong isi form nikah. Baik. Hah? Gimana cara isi ini? Tolong isi form permohonan cerai. Suami istri tersenyum, selamat menikah. Kalau cerai foto sendiri, siapa dulu? Kami menikah dengan sukarela. Mulai hari ini, kami bersama memikul kewajiban pernikahan dan juga tanggung jawab. Berbakti ke orang tua, mengajari anak kami saling mencintai, percaya dan peduli. Selalu saling bantu, mencintai seumur hidup. Di masa depan, entah baik atau buruk, entah itu kaya atau miskin, entah sehat atau sakit, entah muda atau tua. Kami lalui bersama, berbagi rasa sakit dalam suka dan duka. Jadi teman seumur hidupnya, menjaga sumpah hari ini. Kalian jadi suami istri, itu kan sudah jadi takdir. Jangan gampang menyerah, beri satu kesempatan lagi. Kak Yansen, kau pikirkan lagi. Istriku itu orang lain. Aku akan mencarinya dan mau melamarnya. Semoga Selamat dapat menikah. jodoh lagi. Sayang, Ini? Ayo, pulang. Celia, aku tahu kau bakal balik. Kurang ajar, lepaskan istriku. Hah? Nama kita kenal. Sayang, ngomong apa sih? Aku ini suamimu. Suamiku ada di sini, tolong jangan sok dekat. Celia, aku tahu kau masih marah. Harusnya aku nggak bohongi kau. Aku dan Linda juga sudah cerai kok. Aku nggak ada hubungan lagi sama dia. Minggir. Celia, aku sudah cari kau selama 5 tahun. 5 tahun ini, aku tiap hari menyesal. Menyesal sudah bohongi kau. Menyesal kenapa aku lakukan banyak hal yang sakiti kau. Setiap kali teringat, kalau aku yang bawa kau ke ruang operasi, aku beneran mau bunuh diri. Syukurlah kau pulang. Kasih aku satu kesempatan buat tebus kesalahanku. Sudah aku bilang minggir.
Celia, kau mukul atau marahi aku juga nggak apa-apa. Jangan abaikan aku. Ini cincin yang aku belikan buatmu. Bertahun-tahun ini, cincin ini selalu aku bawa. Celia, dulu itu aku salah. Tapi perasaanku padamu itu tulus. Kita bikin akta nikah sekarang. Pasti bakal kutebus semuanya. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Aku bicara sama istriku. Apa hubungannya sama kau? Cepat minggir sana. Dasar wanita hina, beraninya pukul suamiku. Sekali lagi kau sentuh dia, aku bakal hancurkan tanganmu. Sayang, aku bantu kau. Kau malah pukul aku. Aku bukan suamimu. Kita sudah cerai. Jangan ganggu aku lagi. Pergi sejauh mungkin. Ayo kita pergi. Celia! Kayansen, Celia tuh sudah nikah. Kenapa kau masih cari dia? Nggak mungkin. Celia pasti masih cinta aku. Kalau enggak dia nggak pulang. Dia pasti lagi tunggu aku buat bujuk dia. Dulu kalau dia marah, aku bisa gampang bujuk dia. Sekarang asal aku bujuk dia, dia pasti bakal kembali padaku. Kayansen! Pak Jansen, Apa ada info tentang Celia? maafkan aku, Pak. Aku nggak ketemu. Kau bisa nggak ketemu sih? Lanjut cari lagi. Info Bu Celia ternyata diamankan. Info suami barunya juga. Cuma tahu namanya Jody. Pak Jansen, mending lupakan saja. Biasanya info diamankan pasti bukan orang sembarangan. Berarti cuma gigolo. Bersamaku, Celia jadi istri CEO. Baju bermerek dan tas selalu tersedia. Sekarang dia cuma pakai baju murah. Gigolo itu bahkan gak mampu beli baju bagus. Aku gak bisa biarkan dia menderita. Awasi Celia. Aku mau jemput dia pulang. Baik. Ngapain kau bawa aku ke sini? Bulan depan itu resepsi kita. Aku pesan beberapa gaun. Kau coba saja. Ku dengar gaun di sini mahal banget loh. Paling nggak 2 miliar lebih. Kita pergi saja. Biar istriku jadi pengantin paling cantik. Aku sudah beli semua tempat ini. Kau, Jadi, selanjutnya kau cuma perlu pikir suka atau enggak. Masalah lainnya nggak penting. hotel yang kita tinggali itu punyamu. Pesawat jet pribadi juga punyamu. Toko gaun pengantin ini juga. Sebenarnya, asetmu masih ada berapa? Tentu ada. Kau juga milikku. Aku sudah pindahkan semua asetku jadi nama kau. Nanti di rumah kau bisa hitung. Tapi sekarang cuma satu tugasmu. Pilih gaun. Bagus kan? Saking bagusnya, aku mau bawa kau pulang dan sembunyikan kau. Pak Jody, mau aku di rumah urus suami dan anak. Kalaupun ada hari itu, pasti aku yang di rumah urus anak dan istri. Tapi Celiaku, kau cuma lakukan hal yang kau mau. Nggak usah mengalah karena diriku. Aku angkat telepon. Kau lihat lagi saja apa ada yang kau suka. Cepat pergi. Sayang, bantu aku rapikan rok di belakang. Sayang, kok itu kau? Katanya kau bosan lihat foto pengantin yang dulu. Hari ini, foto sama aku sekali lagi ya. Kau mau foto pengantin? Cari Linda saja sana. Sayang, Linda itu pernah tolong aku. Aku cuma mau balas budi, makanya daftar nikah sama dia. Aku beneran gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Kalian bahkan sudah punya anak. Kok masih bilang gak ada hubungan? Kau sudah tahu semua. Sayang, hubunganku dan Linda bukan seperti yang kau bayangkan. Aku gak cinta sama dia. Orang yang aku cinta cuma kau. Di dalam hatiku, cuma kau yang istriku. Kau bilang cinta aku, kau cinta tapi kau nikah dan punya anak sama wanita lain. Kau bicara begini, gak merasa jijik? Sayang, maafkan aku. Aku bukan sengaja sakiti kau. Kasih aku kesempatan buat tebus kesalahanku. Kau mau apapun, aku bisa penuhi itu. Tolong maafkan aku ya. Jauhi aku. Aku sama suamiku mau foto pernikahan. Kau sengaja suruh gigolo itu bikin aku marah kan? Kalau kau berani jelekan suamiku lagi, jangan salahkan kalau aku kasar. Memang apa baik yang gigolo itu? Beli gaun pengantin saja dia nggak mampu. Barang dia, kau cuma bakal menderita. Biarpun aku sama suamiku cuma bisa makan nasi dan lauk seadanya, aku rela. Celia, menurutlah. Ayo pulang bareng aku. Di rumah masih sama kayak dulu. Kau masih istrinya CEO. Ayo pulang bareng aku. Aku bakal baik sama kau kayak dulu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau nggak luka kan? Jangan khawatir, aku nggak apa-apa. Celia, bukannya kau pernah bilang mau nikah sambil keliling dunia? Aku sudah pesan tiket pesawat dan hotel. Sekarang kita bisa langsung pergi.
Jangan biarkan orang kayak gini kotori tanganmu. Celia, aku sama kau 6 tahun. Kebutuhan sehari-hari selalu paling bagus. Gigolo ini bisa kasih kau apa? Dia cuma bisa kasih kau baju murah dan bikin kau menderita. Memangnya kau ini siapa? Beraninya kritik suamiku. Kenapa kau nggak mengerti juga? Di dunia ini, tanpa uang itu nggak bisa apa-apa. Di sini satu gaun pengantin saja harganya 4 miliar. Walau dia dijual, belikannya saja dia nggak mampu. Kau bareng orang kayak gini, mana bisa dapat kebahagiaan? Celia, ayo pulang bareng aku. Bos, gaun untuk istri Anda sudah siap. Izin rute keliling dunia sudah disetujui. Setelah Anda dan istri selesai resepsi, langsung naik jet pribadi buat bulan madu keliling dunia. Jet pribadi? Sebenarnya kau siapa? Nanti kalau butuh apa-apa, langsung bilang sama bawahan. Aku pasti kasih kau resepsi yang terbaik. Makasih sayang. Celia, kau hilang 5 tahun dan siksa aku 5 tahun. Masih belum cukup, ha? Ayo pulang bareng aku. Kita masih bisa sama kayak dulu. Kosongkan tempat. Nanti jangan sampai aku lihat sampah kayak gini. Baik, baik. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Bu Celia, aku menyesal. Kau mau batal nikah? Menyesal karena gak nembak kau dari dulu. Biarkan kau bareng sama cowok jahat itu. Di penjara pakai alasan kehidupan yang baik. Waktu kau pergi dari institut, itu juga karena dia kan? Dia nggak mau aku kecapean. Ditambah waktu itu aku lagi hamil. Makanya dia suruh aku berhenti kerja. Kelak kau bersamaku, kejadian ini gak akan terulang lagi. Kau jadi dirimu sendiri saja. Kalau ada masalah, serahkan ke aku. Biar aku jadi pelindungmu. Kalau kecapean, pulang saja. Aku selalu tunggu kau di rumah. Sayang, senangnya ada kau. Cuma begini. Bukan itu memang kewajibanku. Bu Celia, jangan gampang dibujuk. Sudahlah, coba gaun pengantinnya dulu. Nanti aku bawa kau ke suatu tempat. Tolong hubungi Prof. Elisa. Aku mau kerja sama dengannya. Asal dia bantu bikin grup Satra makin sukses. Dan singkirkan Jody itu, aku mau bayar mahal. Kita mau ziarah ke makam siapa? Nanti kau juga tahu. Pak, Anda jaga makam Nona 5 tahun. Sudah saatnya pulang. Kalau Celia nggak mau maafkan aku nggak bakal mau pulang. Nona nggak akan salahkan Anda. Terus kok dia nggak ke mimpiku sekalipun. Aku cuma mau ketemu anakku sekali lagi. Kau pulang saja. Aku mau temani putriku di sini. Ini. Aku tahu. Kau nggak bisa lupakan anak yang keguguran waktu itu. Jadi bikin makam buat ingat dia. Pergilah. Aku tunggu. Sayang, maafkan ibu. Ibu dulu gagal lindungi kau. Kalau ada kehidupan lain, nanti kau jadi anak ibu lagi, gimana? Ibu pasti akan lindungi kau. Nanti kalau kangen sama anakmu, aku siap temani kau. Jody, makasih ya buat semua yang kau lakukan buatku. Kita kan suami istri. Nggak perlu sungkan. Ayo pergi. Kasihan sekali. Untung waktu Celia meninggal, dia nggak tahu Leon bukan anaknya. Kalau enggak, dia pasti bakal sedih banget. Pak, anak keluarga Satra itu sudah celakain Nona. Sama cucu Anda. So baik banget cari Nona 5 tahun. Sekarang belangnya sudah ketahuan. Dia dekat lagi sama Linda. Demi Nona, Anda harus turun tangan buat balas dendam Nona. Dua orang ini bunuh putriku. Sekarang malah bareng lagi. Siapkan mobil, kita turun gunung. Aku mau balas dendam sama mereka. Celia? Celia? Celia, aku sudah kembali. Bapak salah orang. Aku besarkan kau dari kecil. Gak mungkin salah orang. Liontin ini pusaka keluarga Suryo. Dari kecil selalu kau pakai. Kau masih ingat kan? Akhirnya kau ingat juga. Karena dari kecil aku pakai pusaka Suryo, kok liontin ini bisa ada di tanganmu sekarang?
Liontin pusaka keluarga Surya nggak pantas kau pakai. Mulai hari ini, Celia nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Suryo. Seret dia keluar. Waktu itu, aku salah percaya omongan Yansen. Aku kira Linda itu anak kandungku. Aku baru tahu setelah itu. Mereka palsukan tes DNA buat bohongi aku. Sekarang aku tahu, kaulah anak ayah. Ayah salah. Nggak seharusnya ayah usir kau dan paksa kau donor ginjal. Nona, selama 5 tahun ini, Bapak selalu kangen kau. Setiap hari selalu menyesal. Sekarang Nona, tolong kasih Tuhan kesempatan buat tebus. Maafkan ayah ya. Aku bukan anakmu. Anakmu ada di sana. Jangan nangis di makam yang salah. Celia. Celia, kau nggak apa-apa? Orang nggak penting. Nggak pantas kupikirkan. Kita ke rumah sakit kota yuk. Proyek organ buatan masih butuh uji klinis. Celia, kau mau kemana? Celia, jangan pergi. Kau bisa suruh aku lakukan apa saja. Tolong jangan pergi, Celia. Celia. Kau mohon jangan pergi. Ayah beneran tahu salah. Tuhan, Anda nggak apa-apa? 10 miliar? Kok Kak Yansen minta uang sebanyak itu? Pak Yansen bilang, selama 6 tahun kalian nikah, semua biaya hidup harus diganti. Aku sudah di penjara 5 tahun. Sekarang turun derajat dan cuma bisa jadi tukang bersih. Kenapa Kak Yansen masih belum mau maafkan aku? Ini utangmu pada Bu Celia. Uangnya nggak boleh kurang 1 sen pun. Pak Sam, aku beneran nggak punya uang. Bisakah bujuk Kak Yansen kasih keringanan? Pak Yansen juga bilang, kalau kau nggak mau bayar, dia nggak keberatan penjarakan kau lagi. Kau pasti mau tertawakan aku kan? Memang lumayan lucu sih. Celia, jangan terlalu bangga. Walaupun aku sudah cerai dari Kak Yansen, kami masih punya anak. Dan pernikahan 6 tahun. Aku ini istrinya yang sah. Kau itu kan cuma orang yang palsu. Kak Yansen pasti rujuk sama aku. Kau sama Yansen pasangan jahat yang serasi. Semoga kalian langgeng terus. Kau makin siapa jahat? Beraninya kau pukul aku. Coba saja cari masalah di depanku. Aku bakal pukul kau tiap lihat kau. Celia, kau yang sudah bikin aku kayak begini, aku gak akan biarkan kau hidup enak. Celia, kau nggak apa-apa kan? Aku gak kenal Bapak, gak usah sok akrab. Orang yang ditunggu kau sama Yansen selama 5 tahun, begitu balik, anggap gak kenal. Beneran kena karma. Nggak usah adu domba di sini. Meskipun putriku marah sama aku, dia tetap anak kesayanganku. Kalau kau, nanti aku akan bujuk Celia. Aku bakal kasih kau pelajaran. Kenapa sih kalian semua peduli sama Celia? Sebenarnya dia itu punya kelebihan apa? Permisi, permisi, Leon, permisi, ada apa permisi. ini? Leon, kau kenapa? Dokter, anakku sakit apa? Anak ini, ginjalnya sudah rusak. Harus cepat operasi cangkok ginjal. Tolong dokter, segera cari donor ginjal. Tolong selamatkan anakku. Pak Yansen, mau pertimbangkan organ buatan nggak? Kebetulan banget, Prof. Elisa uji klinis di rumah sakit kami. Kebetulan, aku juga mau kerja sama bareng dia. Aku mau ngobrol langsung sama dia. Oke, aku atur dulu. Tunggu sebentar. Kau dia kesini. Siapa suruh kau masuk? Keluar. Kak Yansen, aku dengar Leon sakit. Biarkan aku tinggal dan rawat dia ya. Gak usah. Leon anakku sama Celia. Kami yang akan rawat. Kak Yansen, Ibu. Leon, gak usah takut. Ibu di sini. Ibu bakal terus temani kau. Kau cuma punya 10 menit. Habis jenguk dia, cepat lagi. Leon, kau tenang saja. Nanti Ibu Celiamu bakal rawat kau kok.
Dia sudah pergi lama banget dan abaikan aku. Aku nggak mau. Dia bukan sengaja tinggalkan kau. Nanti dia bakal nikah sama ayahmu. Kau jangan menentang dia ya. Aku nggak mau wanita itu jadi ibuku. Ibu, nikah saja sama ayahku ya. Aku cuma mau kau yang jadi ibuku. Boleh saja, asal kalian bantu aku. Aku nggak percaya kalian sengaja usir aku. Masuk. Pak, ada urusan apa cari aku? Aku punya pasien anak kecil, kedua ginjalnya rusak. Kira-kira kau bisa nggak lakukan operasi cangkok ginjal buatan? Anaknya Yansen. Prof. Elisa kenal Pak Jansen. Oh iya, 11 tahun lalu kau pernah tolong dia kan? Gara-gara itu ginjalmu diangkat satu. Prof. Elisa, Pak Jansen ingin bicara sama kau. Gimana? Aku bakal pertimbangkan kondisinya buat tentukan operasi atau enggak. Nggak usah ketemu. Baik, nanti kutolak saja. Pak, kau pasti tahu apa yang boleh dan nggak boleh dibilang. Aku mengerti. Kau peneliti khusus. Identitasmu harus dirahasiakan. Prof. Elisa gak mau bertemu denganku. Katanya, bakal pertimbangkan dulu apa putramu cocok jalani operasi cangkok ginjal buatan. Apa operasinya bahaya? Di sini kami sudah punya banyak relawan yang lakukan operasi cangkok ginjal buatan. Hasilnya sangat bagus. Oh iya, orang yang selamatkan kau juga cuma punya satu ginjal. Dia juga calon relawan. Kau bilang ginjal Linda cuma ada satu. Anda nggak tahu, waktu dia selamatkan Anda, ginjalnya kena benturan. Rusaknya parah, jadi terpaksa harus diangkat. Linda kehilangan satu ginjal demi aku. Kok dia nggak pernah bilang sama aku? Dokter, apa sudah ketemu donor yang cocok buat anakku? Sudah ketemu. Ginjalmu sangat cocok sama Leon. Mana mungkin? Kok sepertinya kau terlalu senang? Dokter, tolong carikan jalan keluar yang lain. Aku nggak bisa donor. Tapi ginjal anakmu sudah rusak. Kalau kau nggak donor, dia bisa mati. Kalau aku donorkan ginjalku, aku gimana? Tolong, cari donor ginjal yang lain saja. Aku nggak bisa donorkan ginjalku. Kenapa? Dia cuma punya satu ginjal. Nggak bisa donorkan. Anakku bakal dioperasi cangkok ginjal buatan. Nggak usah donor. Tapi, Masih ada pertanyaan? padahal ginjal dia ada 2. Tapi kok bilang cuma 1? Waktu kau selamatkan aku dulu, kau terluka. Dan ginjalmu diangkat satu. Iya, benar. Lalu kok kau nggak kasih tahu aku? Aku ikhlas tolong kau. Aku nggak mau gara-gara ini kau jadi merasa bersalah. Ibu, aku haus. Kak Yansan, apa aku boleh tinggal untuk temani Leon sebentar saja? Sebentar saja kok. Sebentar saja kok. Kau Linda. Kau yang sudah tolong aku. Benar, itu aku. Jangan gerak, kau istirahat saja. Jadi aku nggak cuma utang nyawa padanya, tapi utang satu ginjal juga. Ayah, biarkan ibu tinggal saja ya. Aku mau ditemani ibu sama ayah. Iya, ayah janji. Selama aku pura-pura jadi penyelamatnya, cepat atau lambat dia pasti mau rujuk. Sayang, kok kau kesini? Jemput istriku pulang kerja. Sayang, kau baik banget. Oh iya, aku mau bicara sesuatu sama kau. Prof. Adit sudah setuju minta kau jadi pembicara utama untuk peluncuran organ buatan ini. Pembicara utamanya bukan kau. Aku tahu, kau nggak mau ketemu orang-orang masa lalumu. Makanya kasih kesempatan ini ke aku. Tapi Celia, kau nggak seharusnya hindari masa lalumu. Kau harus berada di panggung itu untuk bersinar. Sayang, kau benar juga. Aku nggak seharusnya terpengaruh hal sepele. Aku bakal hadir di peluncuran kali ini. Ayo. Celia, kau dengarkan aku dulu. Aku dan Linda bawa Leon ke sini buat berobat. Jangan salah paham. Lepaskan. Dia suruh kau lepaskan. Kau nggak dengar? Kau. Leon lagi sakit. Dia kangen banget sama kau. Kau bisa nggak pergi jenguk dia? Siapa juga yang mau dia jenguk? Nona Celia, kau itu ibunya Leon. Masa kau tega tinggalkan anakmu begitu saja? Dia itu bukan ibuku. Ayahku dan ibuku bakal segera menikah. Pergi jauh-jauh sana. Jangan ganggu keluarga kecil kami.
lebih pas buat ayahmu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Celia! Gak apa-apa. Kak Yansan, cepat kejar Nona Celia. Aku sudah kehilangan satu ginjalku. Kata dokter, hidupku nggak lama lagi. Nona Celia bisa segera ambil posisiku. Jangan sembarangan. Nanti aku minta Prof. Elisa operasi cangkok ginjal buatan untukmu. Semua pasti bakal baik-baik saja. Tapi, ku dengar sulit buat janji operasi Prof. Elisa. Beliau adakan peluncuran akhir pekan ini. Kau ikut denganku ya. Nanti aku minta dia selamatkan kau. Itu hal terakhir yang aku lakukan untuk dia. Celia pasti bakal mengerti aku. Kau tunggu di sini saja. Dokter, temanku juga mau operasi cangkok ginjal buatan. Aku mau bicara langsung dengan Prof. Elisa. Prof. Elisa sudah datang. Celia? Celia? Kau ikut konferensi pers Prof. Elisa ya? Kau ikut denganku. Nanti aku perkenalkan ke Prof. Elisa. Nggak usah. Kau mau marah sampai kapan sih? Benar juga. Di mata Pak Yansen, paksa orang buat donorkan ginjal memang kayak main-main kan? 5 tahun yang lalu, aku memang bersalah. Tapi aku juga punya alasan. Aku bisa jelaskan. Aku nggak tertarik. Nona Celia, asal kau nggak marah sama Kak Yansen, aku bisa kembalikan ginjalmu. Gak bisa. Aku gak setuju. Celia, bukan begitu maksudku. Celia! Kak Yansen, biar aku yang bantu bujuk Nona Celia. Prof. Elisa, semua sudah siap. Acara peluncuran bisa dimulai. Aku kan sudah pernah bilang, Kak Yansen paling sayang sama aku. Walau aku ambil ginjalmu, terus kenapa? Toh, Kak Yansen gak bakal apa-apakan aku. Kurang ajar. Kau tahu nggak dia ini siapa? Kau itu cuma wanita buangan yang kalah dari aku dan yang gak diinginkan sama siapapun. Kalau suka sampah itu, ambil saja sana. Dokter, apa Prof. Elisa sudah tiba? Aku ada teman yang mau jalani operasi cangkok ginjal buatan. Prof. Elisa bilang, urungkan niatmu. Prof. Elisa mau syarat apa saja akan kuturuti, asalkan dia mau lakukan operasinya. 11 tahun lalu, demi menolongku, Linda kehilangan satu ginjalnya. Aku mau menebusnya. Kata siapa? Yang selamatkan kau itu dia. Yang selamatkan kau itu Prof. Elisa. Kau bilang apa? Silakan Prof. Elisa untuk naik ke panggung. Makasih semua sudah menyempatkan waktu untuk hadiri peluncuran organ buatan ini. Aku adalah ketua dari proyek ini, Elisa. Belakangan ini, operasi cangkok organ terus bertambah. Tapi pendonor organnya justru makin sedikit. Banyak orang jadi pakai cara ilegal buat dapatkan organ. Karena itu, aku dan timku mengembangkan organ buatan. Gantikan operasi cangkok organ tradisional. Berikan kemudahan untuk kalian semua. Sebelas tahun lalu, apa benar kau yang selamatkan aku? Bukan. Kak Yansen, waktu itu beneran aku yang selamatkan kau. Kau bilang kau yang tolong dia. Benar? Aku penolong Kak Yansen waktu itu. Dia juga janji bakal lindungi aku selamanya. Jangan harap kau bisa merebut pria aku. Jadi kau baik padanya karena dia itu penyelamatmu. Celia, kau yang selamatkan aku kan? Kak Yansen, jangan dengar omong kosongnya. Kau lupa, demi selamatkan kau, aku kehilangan satu ginjalku. Kedua ginjalmu baik-baik saja. Di mana kau operasi ginjalmu? Kedua ginjal utuh. Nggak ada riwayat berobat. Aku sudah ditipu selama 11 tahun. Kak Yansen, dengarkan penjelasanku. Kau pura-pura jadi penyelamatku. Tipu aku selama 11 tahun. Tipu aku buat punya anak denganmu. Tipu aku buat nikah sama kau. Kau juga tipu aku donorkan ginjal Celia. Dan baru saja, kau masih menipuku. Bilang kehilangan satu ginjal demi aku. Beraninya kau! Kak Yansen, aku gak bermaksud menipumu. Aku cuma pengen tetap ada di sisimu. Pergi sana.
sentuh aku dengan tangan kotormu. Kau jijik padaku. Lalu, yang dulu salah orang, bukannya itu kau. Termasuk kita nikah dan punya anak. Kau sendiri yang mau kan? Sekarang malah salahkan aku tipu kau. Padahal kau yang nikmati pelukan dua wanita. Orang yang paling kotor itu kau. Cukup! Hasil tes bilang, ginjalmu dan Leon itu sangat cocok. Kebetulan ginjal Leon rusak. Ginjalmu itu, kasih ke anakmu saja. Enggak, aku nggak mau donorkan ginjal, Kak Yansen. Leon, ibu nggak bermaksud kayak gitu. Ibu sangat sayang kau. Cepat bantu ibu, bujuk ayahmu. Aku nggak punya ibu jahat kayak kau. Leon, dengarkan penjelasan ibu. Satpam! Lepaskan aku. Dengar ya, aku ini istri CEO Grup Satra. Itu, aku bisa biarkan kau tetap jadi ibuku. Aku bukan ibumu. Gimana bisa kau bukan ibuku? Waktu aku kecil, ayah sibuk kerja. Kau yang terus rawat aku. Temani aku main, tidurkan aku. Apa kau sudah lupa semuanya? Linda yang selalu kau ingat dan selalu ingin kau bawa pulang, barulah ibumu. Sekarang kalian sekeluarga bisa kumpul. Jangan ganggu aku lagi. Tante Linda yang kasih tahu kau bukan ibuku. Makanya aku nggak mau akui kau. Sebenarnya aku selalu anggap kau ibu. 5 tahun kau nggak ada, aku hidup menderita. Aku sangat kangen ibu. Celia, aku sudah lihat pidatomu di peluncuran. Selamat, kau berhasil ciptakan organ buatan. Kau selalu jadi kebanggaan ayah. Maaf ya, aku nggak punya orang tua. 5 tahun lalu, harusnya ayah nggak usir kau dari rumah. Ayah yang salah padamu. Katakan, apa yang harus ayah lakukan supaya kau bisa memaafkan ayah? Anakmu sudah mati 5 tahun lalu. Aku nggak berhak maafkan siapapun buat dia. Celia, aku sama Leon kangen banget sama kau. Sekarang kau sudah pulang, keluarga kita bisa kumpul lagi. Aku punya suami. Kau siapa? Celia, apa kau masih marah padaku karena aku daftarkan pernikahan sama Linda? Semua yang aku lakukan ke Linda, itu semua demi balas budi saja. Kalau saja aku tahu, penyelamatku waktu itu adalah kau. Kalau kau tahu terus kenapa? Demi penyelamatmu, kau bisa terus menipu aku dan sakiti aku. Nanti kau juga bisa sakiti aku demi orang lain. Aku nggak berniat sakiti kau. Kau tipu aku pakai akta nikah palsu, bikin anakku mati. Meski tanpa akta nikah, dia tetap istriku yang bikin orang iri. Di lokasi kebakaran, kau tinggalkan aku dan bawa Linda. Sayang, aku bawa Linda keluar dulu. Nanti aku balik buat selamatkan kau. Kau palsukan tes DNA, bikin Linda jadi nona keluarga Suryo. Kau matikan teleponku. Biarkan aku dilecehkan sama preman. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kau bahkan rebut patenku buat dikasih ke Linda. Aku sudah bilang, hak paten itu punya Linda. Sudah tahu ginjalku sisa 1. Kau masih paksa aku donorkan ke dia. Ini yang kau sebut gak berniat sakiti. Maafkan aku. Aku nggak sengaja sakiti kau. Aku bodoh. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kau takut api. Aku malah tinggalkan kau di sana. Aku nggak tahu. Kau dilecehkan preman. Aku malah matikan teleponmu. Aku nggak tahu. Ginjalmu cuma 1. Aku malah paksa kau donor. Celia, terserah kau mau hukum aku gimana. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Kembali ke sisiku ya. Aku janji bakal tebus kesalahanku padamu. Celia. Yansen, sejak aku tahu kau tipu aku, kita nggak akan pernah bisa kembali. Celia! Jangan, sayang. Jangan pergi. Ibu, aku akan berbakti padamu. Tetaplah di sini ya. Nah, ayah rela kasih semuanya buat kau. Asal kau bisa maafkan ayah. Celia, jangan tinggalkan aku. Tanpamu aku bisa mati. Aku Elisa. Celia yang kalian maksud sudah mati 5 tahun lalu. Sudah nggak bisa kembali. Nona Elisa, sudah siap sambut kehidupan baru. Pak Jody, mohon bimbingannya di sisa hidupku ya. Baik, istriku.